Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa, selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang cara memformat file yang sudah kita terjemahkan yang merupakan file bahan ajar, sehingga nanti formatnya itu sesuai dengan bahan ajar yang kita inginkan. Nah, di sini file bahan ajarnya sudah ada ya, masih dalam bentuk PDF. Dan kemudian kita akan coba rubah. Kita akan coba rubah dari PDF itu menjadi Word dulu ya. Nah, sebenarnya di free online translator juga ada, tapi saya lebih suka sebenarnya menggunakan yang umum yang ada di website. Kita coba cari PDF to Word. Nah, di sini ada beberapa converter yang dari PDF ke Word. Salah satunya misal format PDF to Word ini dari I Love PDF ya. Nah, kita coba dari I Love PDF ini, kita coba rubah. Bisa drag and drop ya. Kita bisa lakukan drag and drop. Ini misal dari desktop ya. Kita geser ke sini dan kemudian kita drop di I Love PDF-nya. Nah, setelah itu kita convert to Word. Proses converting sedang berlangsung dan kemudian kita di sini ada pilihan download Word-nya dan kita download. Proses download dimulai. Ini besar filenya 4,3 MB ya. Oke, dari file PDF yang sudah kita dapatkan, kita download dari I Love PDF. Ini dia hasilnya. Dan kemudian kita coba buka ya. Baik, seperti ini dia hasilnya dan kemudian ini masih protected view. Hanya saja kita perlu menyesuaikan apa yang sudah diterjemahkan oleh I Love PDF ini, atau maksudnya oleh online doc translator itu ingin kita formatting sesuai dengan bahan ajar yang kita inginkan, seperti itu ya. Kemudian kita enable editing dulu pertama dan kemudian selanjutnya kita coba. Ini kan ada tanda-tanda seperti ini ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini, maka kita hilangkan aja ini hidden formattingnya pertama ya. Dan ini kita lihat ini merupakan format JPEG di sini ya. Kita perlu atau enggak nanti untuk kedepannya kita sendiri yang menyesuaikan. Nah, teman-teman di sini kita sebenarnya tidak perlu mengedit terlalu banyak ya. Di sini hasil dari konversi dari file PDF menjadi file doc ini sudah cukup baik kalau menurut ya, lumayan cukup baik. Hanya saja ini formatnya seperti ini sebaiknya justified gitu kan. Ini malah ini left ya, rata kiri. Oleh karena itu kita perlu teman-teman, kita perlu men-setting ya. Setting misalkan kita blok satu ini dan kita buat ini justified ya. Setelah ini jadi justified dan selanjutnya kita munculkan hidden formatting ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di sini ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda kayak P terbalik ini artinya enter ya, setelah di enter. Dan kemudian ada tanda titik, ini adalah spasi. Kalau misal kita tidak menggunakan tanda ini, maka ini titik-titiknya itu tidak ada alias hilang. Artinya ini merupakan spasi yang tadi itu. Jadi hidden formatting. Nah, ini sebenarnya satu paragraf untuk mempelajari hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dengan menggunakan komputer dan mikroskop khusus. Nah, ini seharusnya masuk dalam satu paragraf. Kalau kita delete, tanda P terbaliknya itu hilang. Nah, kemudian setelah sesuai ya, paragrafnya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ini sudah justified dan ini besar hurufnya ini 8,5 ya. Kita inginkan ini dibikin 10 lah, karena terlalu kecil kalau 8,5. Nah, selanjutnya ini setelah jadi 10, maka kita buat ini menjadi formatting khusus. Kita masuk ke dalam style ya. Kita buat menjadi style yang baru. Di sini. Tanda style ini dan kemudian kita create style yang baru di sini ya. Create style yang baru
dan ini kita beri label paragraf ya, karena ini adalah format paragraf. Seperti apa format paragraf? Di mana jenis fontnya itu adalah Arial MT dan ukuran hurufnya itu adalah 10 teman-teman ya. Dan kemudian ini rata kirinya banyak 1 cm, ini mungkin cm ya, dan rata kanannya adalah 13 cm, atau mungkin kita masuk paragraf. Nah ini kanannya 0,9 cm ya, rata kirinya 1 cm saja, dan ini rata kanannya 0. First line artinya ini paragraf ngegantung, kita oke kan. Dan setelah oke, nah ini kita ini kan stylenya sudah muncul ya. Kita klik kanan di sini, kita update format paragraf yang seperti ini, rata kanannya 0 dan rata kirinya itu 1 cm. Ini kita update dan hurufnya 10 pt. Ini kita update paragraf to match selection. Akhirnya teman-teman yang kita lakukan adalah kita blok yang ini nih. Kita blok yang tadi ya. Ini kenapa ikut? Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita blok. Nah, ini kita lihat di sini kok ke enter gitu ya. Kita delete, akhirnya menjadi satu paragraf yang utuh. Dan kemudian kita blok, lalu kita jadikan ini seperti format paragraf yang bawah. Begitu juga dengan ini, paragraf yang berikutnya. Kita klik ini karena style yang ini merupakan sama formatnya dengan paragraf yang atas ya. Kita blok dan ini kita jadikan paragraf. Nah, kemudian teman-teman di sini ada kesehatan dan kedokteran. Ini sebenarnya adalah subjudul ya. Nah, subjudul ini kita ingin ukuran subjudul ini itu lebih besar dibandingkan dengan paragrafnya ya kan. Nah, artinya yang kita lakukan adalah kita membuat ini menjadi memiliki format yang berbeda dengan format paragraf. Oleh karena itu, karena ini merupakan subjudul, maka ini kita kategorikan sebagai heading ya. Nah, di sini heading kesehatan dan kedokteran itu ada di bawah kimia ilmu pengetahuan untuk abad ke-21. Karena itu ini merupakan kategori heading pertama. Heading pertama itu adalah judul, heading kedua itu adalah subjudul. Nanti kalau misal ada sub-subjudul, maka itu akan dikategorikan sebagai heading ketiga. Nah, ini kita kategorikan sebagai heading kedua ya. Kita lihat di sini formatnya yang kita inginkan bukan Arial MT ya. Mungkin kita rubah menjadi yang baru, misalkan Arial Narrow. Nah, setelah itu formatnya adalah lebih besar dari paragrafnya. Tentunya lebih besar dari paragrafnya itu adalah 11 misalkan ya, 11 atau mungkin 12, dan ini kita kategorikan sebagai heading 2, dimana formatnya seperti ini. Kita klik kanan, kita update heading 2 to match selection agar heading 2 itu sama dengan yang kita pilih di sini. Dan kemudian kita ingin memformat ini juga nih. Ini kimia ilmu pengetahuan untuk abad ke-21. Ini merupakan judul yang di bawahnya adalah heading 2, maka yang di sini ini adalah heading 1 karena heading 1 itu lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan heading 2 ya. Oleh karena itu ini kita setting dulu untuk paragrafnya, afternya itu kita bikin 12 sehingga memiliki jarak dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita bikin 0 spasi jarak antara si heading 1 ini dengan paragraf yang sebelumnya. Ini kita bikin 0 dan ini kita bikin 1 ya. Hanging oke. Dah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita setting sebagai heading 1. Mana heading? Ini dia heading 1. Kita update heading 1 agar sama dengan yang dipilih gitu. Oke. Nah, ini kenapa jadi ngegeser teman-teman ya? Nah, kita lihat di sini ada sesuatu yang kurang tepat
Seharusnya ini agak ke kiri ya. Kita coba cek paragrafnya. Ini ada numbering, dan kita lihat oke. Sudah oke sebenarnya. Alangkah lebih baiknya ini jangan menggunakan numbering secara otomatis ya teman-teman, tapi kita menggunakan numbering secara manual. Nah, ini akan lebih baik. Kalau misal numbering ini muncul secara otomatis lagi, maka undo automatic numbering. Nah, jangan lupa di save. Serupa halnya dengan kasus-kasus berikutnya, ini nanti tinggal di blok aja, setelah itu kita setting sebagai paragraf. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ini berbeda dengan yang di atasnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini ada dua kolom, kita lihat di sini. Oleh karena itu, kita perlu menyeting dulu layoutnya, jangan sampai terlupakan ya. Jadi untuk size-nya harus dibikin 4 letter, atau mungkin untuk ukuran kecil, bahan ajar yang kecil, maka kita bikin seperti B5. Kita setting sebagai A4. Kita setting sebagai A4 size. Nah, ini ada peringatan seperti ini, mungkin tidak bisa hanya bagian per bagian ya. Oleh karena itu kita setting secara keseluruhan. Maka kita lakukan size A4. Oh, tidak bisa juga. Oke, kita setting masuk dari page setup-nya saja, dan kemudian kita setting sebagai portrait, dan papernya itu kita setting sebagai A4. Apply, jangan selected section, tapi semua dokumen dari satu dokumen ini kita oke kan? Dan tidak bisa juga. Oke. Nah, langkah lain yang bisa dilakukan adalah men-setting marginnya ya. Marginnya kita setting menjadi pada umumnya ini ya, 2,5, atau mungkin kita bisa custom margin. Topnya kita bikin 1, leftnya kita bikin 2, ininya bottomnya kita bikin 1, dan rightnya kita bikin 1. Dan selesai, jangan hanya di section tapi whole dokumennya. Oke. Oh, tidak bisa juga. Jika kita tidak bisa men-setting whole dokumen, maka kita coba di section, karena mungkin ini terlalu kompleks ya untuk jumlah halaman yang hanya 38, tapi ada yang rata kiri, rata kanan, dan marginnya pun tidak banyak yang beda-beda ya. Kemudian kita coba okekan, dan bisa ya. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga untuk halaman-halaman lain ya. Jadi kita setting untuk section per section. Melihat sectionnya seperti apa? Di sini ada section 8. Dari mana muncul section 8? Ini awalnya di unchecklist ya. Kalau misal kita checklist di sini, maka akan muncul section. Kalau misal tidak di unchecklist ya, maka tidak muncul section. Nah, section ini harus dimunculkan. Jadi untuk section 8 ini sudah marginnya sudah sesuai. Kembali ke sini marginnya berbeda lagi. Dan teman-teman, untuk gambar biasanya ada caption di bawahnya ya. Nah, caption ini berbeda dengan paragraf yang ini formatnya. Kalau paragraf ini Arial MT 10, tapi kalau caption biasanya lebih kecil dibandingkan dengan paragrafnya. Biasa mungkin boleh 9 ya. 9, dan kemudian ini boleh bukan Arial MT pun boleh. Dan formattingnya bukan left, tapi bukan justified tapi left ya. Dan kemudian ini coba kita tengok paragrafnya. Untuk paragrafnya sendiri di sini leftnya itu adalah 1,1 ya, tapi sebaiknya mungkin 0. Dan kemudian ini rightnya itu 0 juga, jadi rata kanannya adalah 0. Tidak perlu di hanging di first line paragraf, atau mungkin hanging ibaratnya daftar pustaka. Oke, kita okekan. Dan kemudian ini kenapa bisa rata kiri sekali? Nah, ini kita harus setting dulu si marginnya ya. Nah, setting margin lagi, setting margin di sini di section, dan kemudian kita pilih yang tadi 1, leftnya 2, 1, dan ininya rightnya 1, dan oke, berlaku untuk section ini ya.
Oke, kita udah rata kiri sekarang dan ininya pun sudah 1 cm, kirinya 1 cm. Dan ini gambarnya kita posisikan ada di tengah-tengah ya. Oke, mungkin seperti itu, salah satu cara, sedikit cara sebenarnya untuk formatting. Ini panjang sekali ya untuk cara-caranya, dan ini mungkin bekal awal untuk bisa mencoba sendiri formatting, agar apa yang dihasilkan oleh online Doc Translator ini bisa sesuai dengan format bahan ajar yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.